bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A few moments later. Uh, 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Selamat pagi kepada Pak Arif selaku dosen mata kuliah Audit Internal dan selamat pagi semuanya. Saya Ira Dwi Aryani dengan NIM 2305520008 akan memberikan motivasi atau kesan yang positif mengenai mengapa saya mengambil prodi akuntansi di Universitas Tikubang Semarang. Yang pertama itu dosen sudah kompeten dan pembelajaran sudah dipahami. Yang kedua itu lingkungan kampus yang nyaman dan mendukung pengembangan mahasiswa. Yang ketiga itu fasilitas kampus memadai sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Yang keempat, karena akuntansi itu memiliki peluang pekerjaan yang sangat luas. Saya akan membahas penetapan status dan tindak lanjut Bank BPR dan BPRS menurut POJK nomor 28 tahun 2023. Membahas daftar isi, yang pertama itu latar belakang, yang kedua filosofi pembentukan POJK nomor 28 tahun 2023, yang ketiga itu dasar hukum, yang keempat, definisi BPR dan BPRS. Yang kelima, peran strategis BPR dan BPRS. Yang keenam, tujuan penetapan status pengawasan. Yang ketujuh, prinsip pengawasan berbasis risiko. Yang kedelapan, status pengawasan BPR dan BPRS. Yang kesembilan, kriteria penetapan status penyihatan. Yang kesepuluh, proses penyihatan BPR dan BPRS. Yang kesebelas, status resolusi dan peran lembaga menjamin simpanan atau LPS. Yang ke-12, tindakan pengawasan oleh OJK. Yang ke-13, sanksi administratif analisis kritis terhadap POJK. Yang ke-13, sanksi administratif. Yang ke-14, analisis kritis terhadap POJK nomor 28 tahun 2023. Yang ke-15, studi kasus. Yang ke-16, kesimpulan. Dan yang terakhir, rekomendasi. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, atau menengah. Seiring meningkatnya kompleksitas resiko perbankan, diperlukan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Oleh karena itu, OJK menetapkan POJK nomor 28 tahun 2023 sebagai landasan penetapan status pengawasan serta tindak lanjut penyihatan maupun resolusi BPR dan BPRS guna menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Filosofi pembentukan POJK nomor 28 tahun 2023. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28 tahun 2023 diterbitkan sebagai
sebagai bagian dari implementasi reformasi sektor keuangan nasional yang diamatkan dalam Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan sektor keuangan. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan yang dihadapi industri bank perekonomian rakyat dan BPRS, seperti meningkatnya kompleksitas risiko usaha, perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi keuangan, serta perlunya mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Sebelum diterbitnya POJK Nomor 28 Tahun 2023, pengawasan terhadap BPR dan BPRS lebih berorientasi pada pemenuhan ketentuan administratif. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mendeteksi secara dini kondisi bank yang mengalami penurunan kesehatan. Oleh karena itu, regulasi ini mengubah paradigma pengawasan menjadi berbasis risiko, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada identifikasi potensi permasalahan sejak tahap awal, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum bank mengalami kegagalan. Melalui pendekatan tersebut, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian kesehatan bank secara komprehensif. Penetapan status pengawasan, pemerintah memerintahkan langkah penyihatan hingga berkoordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS apabila kondisi bank tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan tapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, memasuki dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK yang menjadi dasar pengaturan kegiatan usaha perbankan serta kewenangan pengawasan terhadap bank. Yang kedua, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan pada prinsip syariah, termasuk pengawasan terhadap BPRS. Yang ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta mengambil tindakan terhadap lembaga jasa keuangan guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, definisi BPR dan BPRS. Definisi BPR sendiri menurut POJK Nomor 28 Tahun 2023 merupakan bank konvensional yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana simpanan dan menyalurkan kembali ke dalam bentuk kredit. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara langsung, sehingga lebih berfokus pada pelayanan masyarakat pelaku UMKM. Sedangkan definisi BPRS sendiri menurut POJK Nomor 28 Tahun 2023 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan tetap berfokus pada penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa memberikan jasa lalu lintas pembayarannya. Selanjutnya, peran strategis BPR dan BPRS. Yang pertama itu meningkatkan indikasi keuangan, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank umum. Yang kedua itu memperluas akses terhadap tabungan, deposit, dan pembiayaan. Yang kedua itu
mendukung pembiayaan UMKM dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menyalurkan kredit pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif dan meningkatkan daya saing UMKM. Yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibagi menjadi dua juga. Yang pertama menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui penyaluran dana kepada masyarakat. Yang kedua menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu menjaga stabilitas sistem keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama berperan sebagai lembaga intermediasi yang mendukung kelancaran perputaran dana di daerah. Yang kedua itu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan pengelolaan yang sehat. Selanjutnya, tujuan penetapan status pengawasan. Penetapan status pengawasan merupakan mekanisme yang diterapkan oleh OJK untuk memastikan BPR dan BPRS tetap berada dalam kondisi sehat, mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, serta memiliki ketahanan dan menghadapi berbagai risiko usaha. Melalui mekanisme ini, OJK dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sebelum kondisi bank semakin memburuk. Selain itu, pengawasan yang bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas sistem perbankan yang berkelanjutan. Tujuan utamanya yang pertama itu menjaga kesehatan BPR dan BPRS. Dibagi menjadi dua, memastikan kondisi keuangan bank tetap sehat melalui pemantauan aspek permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas, dan tata kelola. Yang kedua itu mendorong bank agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi dana nasabah. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menjamin bahwa dana masyarakat dikelola secara aman, transparan, dan bertanggung jawab. Meminimalkan resiko kerugian yang dapat timbul akibat memburuknya kondisi keuangan bank. Yang ketiga itu memperkuat tata kelola perusahaan. Yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mendorong penerapan prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan bank. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, mencegah terjadinya kegagalan bank. Dibagi menjadi dua, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini melalui pengawasan berbasis resiko. Yang kedua itu memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan penyehatan sebelum memasuki tahap resolusi. Yang terakhir itu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dibagi menjadi dua, mengurangi potensi resiko yang dapat mengaruhi stabilitas industri perbankan. Yang kedua, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan melalui pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. Selanjutnya, prinsip pengawasan berbasis resiko. POJK nomor 28 tahun 2023 menerapkan konsep risk-based supervision sebagai pendekatan utama dalam pengawasan BPR dan BPRS. Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan serta kelangsungan usaha bank. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih menitikberatkan pada permasalahan pada pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan. Pengawasan berbasis resiko menilai kemampuan bank dalam mengelola berbagai resiko yang muncul dari aktivitas operasional. Oleh karena itu, fokus pengawasan tidak hanya pada kondisi bank saat ini, tapi juga pada potensi resiko yang dapat berkembang di masa yang akan datang. Resiko yang menjadi perhatian OJK meliputi resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, dan resiko reputasi serta risiko tata kelola.
Seluruh resiko tersebut dinilai secara menyeluruh untuk menentukan tingkat kesehatan bank dan kepatuhan tindak pengawasan. Penerapan pengawasan berbasis resiko memberikan manfaat berupa deteksi dini terhadap permasalahan bank, percepatan proses pengambilan keputusan, efisien pengawasan, serta mengurangi potensi kerugian yang dapat dialami oleh nasabah maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, status pengawasan BPR dan BPRS. POJK nomor 28 tahun 2023 menetapkan 3 tingkatan status pengawasan sebagai bentuk pengendalian terhadap kondisi kesehatan BPR dan BPRS. Setiap status menunjukkan tingkat resiko yang berbeda, sehingga memerlukan tindakan pengawasan yang berbeda pula. Yang pertama itu pengawasan normal. Status ini diberikan kepada BPR dan BPRS yang masih memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, likuiditas, dan permodalan. Pada tahap ini, OJK tetap melakukan pemantauan secara berkala sebagai bentuk pengawasan preventif. Yang kedua itu pengawasan penyihatan. Status penyihatan diberikan ketika kondisi keuangan bank mulai mengalami penurunan, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui penyusunan rencana tindak yang disetujui dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga itu pengawasan resolusi. Apabila proses penyihatan tidak berhasil mengembalikan kondisi bank, maka OJK menetapkan status resolusi sebagai tahap akhir penyelesaian permasalahan bank dengan melibatkan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya, kriteria penetapan status penyihatan. Penetapan status penyihatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi OJK terhadap tingkat kesehatan BPR atau BPRS. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa tindakan pengawasan dilakukan secara objektif, berbasis resiko, dan sesuai dengan kondisi keuangan bank. Kriterianya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkat kesehatan bank memperoleh peringkat komposit. Yang pertama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menunjukkan kondisi kesehatan bank berada pada kategori sangat tidak sehat. Yang kedua itu menggambarkan adanya kelemahan serius pada aspek permodalan, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas maupun tata kelola. Yang ketiga itu apabila terjadi selama 2 periode berturut-turut, maka OJK dapat menetapkan bank dalam status penyihatan. Yang kedua, cash ratio rata-rata berkurang dari 5%. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin rendah. Yang kedua, kondisi ini mengindikasikan adanya risiko kesulitan likuiditas yang dapat mengganggu operasional bank. Yang ketiga itu rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 12% dibagi menjadi 2. Yang pertama itu menunjukkan bahwa modal bank tidak lagi memadai untuk menanggung risiko usaha. Yang kedua itu kondisi ini dapat mengurangi ketahanan bank dalam menghadapi potensi kerugian, sehingga memerlukan tindakan penyihatan. Selanjutnya, proses penyihatan BPR dan BPRS. Proses penyihatan merupakan upaya yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memulihkan kondisi keuangan setelah ditetapkan dalam status penyihatan oleh OJK. Melalui proses ini, bank diwajibkan melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan dievaluasi secara berkala agar dapat kembali memenuhi standar kesehatan baik bank sesuai dengan ketentuan OJK. Tahapan proses penyihatan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu penyusunan rencana tindak atau action plan. BPR atau BPRS menyusun rencana perbaikan yang memuat strategi untuk mengatasi permasalahan serta memulihkan kondisi keuangan bank. Yang kedua itu persetujuan rencana oleh OJK. OJK melakukan evaluasi terhadap rencana tindak untuk memastikan langkah yang diusulkan sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan penyehatan bank. Yang ketiga itu pelaksanaan langkah penyehatan. BPR atau BPRS melaksanakan seluruh program perbaikan yang telah disetujui, seperti penguatan permodalan, perbaikan kualitas aset, peningkatan likuiditas. Yang keempat, pelaporan perkembangan kepada OJK. Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana penyehatan dan perkembangan kondisi keuangan. Yang terakhir itu evaluasi efektivitas penyehatan oleh OJK. OJK menilai hasil pelaksanaan penyehatan untuk menentukan apakah kondisi bank telah membaik atau masih memerlukan tindakan pengawasan lanjutan. Selanjutnya, status resolusi dan peran lembaga penjamin simpanan atau LPS. Status resolusi merupakan tahap pengawasan yang ditetapkan apabila proses penyehatan tidak berhasil memulihkan kondisi BPR atau BPRS. Pada tahap ini, penanganan bank dialihkan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk menentukan langkah penyesuaian yang paling tepat, baik melalui penyelamatan bank, melalui penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran LPS itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu peran LPS itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menilai kelayakan penyelamatan bank. LPS melakukan penilaian terhadap kondisi bank untuk memastikan apakah bank masih layak diselamatkan atau harus diselesaikan. Yang kedua itu melaksanakan penyelamatan bank. Apabila bank dinilai masih memiliki prospek, LPS dapat melakukan langkah penyelamatan agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang ketiga, menjamin simpanan nasabah. LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang terakhir itu menyelesaikan bank yang dicabut izin usahanya. Apabila bank tidak dapat diselamatkan, LPS melaksanakan proses penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku guna meminimalkan dampak terhadap sistem keuangan. Selanjutnya itu tindakan pengawasan oleh OJK. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan terhadap BPR atau BPRS yang mengalami permasalahan. Tindakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi bank dan mencegah risiko yang lebih besar. Beberapa tindakan pengawasan meliputi: yang pertama itu membatasi kewenangan direksi dan dewan komisaris, yang kedua meminta penambahan modal, yang ketiga mengganti direksi atau komisaris, yang keempat menghapus buku kredit bermasalah, yang kelima melakukan penggabungan atau peleburan bank, yang keenam menjual aset atau kewajiban kepada pihak lain, yang ketujuh menunjuk pengelola statuter, yang kedelapan itu membatasi kegiatan usaha tertentu, yang terakhir itu memberikan perintah tertulis. Berikut adalah definisi tindakan pengawasan oleh OJK. Yang pertama itu membatasi kewenangan direksi dan dewan komisaris. Salah satu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah membatasi kewenangan direksi dan dewan komisaris apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa pengelolaan bank tidak dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau terdapat keputusan manajemen yang berpotensi memperburuk kondisi keuangan bank. Pembatasan kewenangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan risiko operasional maupun risiko keuangan. Dengan adanya pembatasan ini, direksi dan dewan komisaris tetap menjalankan fungsi pengelolaan bank. Namun beberapa keputusan strategis untuk memperoleh persetujuan atau pengawasan lebih lanjut dari OJK.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak serta-merta mengambil alih pengelolaan bank, melainkan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan perbaikan dengan tetap berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Pendekatan ini merupakan bentuk pengawasan yang bersifat preventif agar kondisi bank tidak semakin memburuk. Contohnya itu, sebuah BPR mengalami peningkatan kredit bermasalah akibat kebijakan pemberian kredit yang kurang efektif, yang kurang selektif. Untuk mencegah resiko yang lebih besar, OJK membatasi kewenangan direksi dalam menyetujui kredit baru dengan nilai tertentu hingga kualitas aset bank kembali membaik. Selanjutnya yang kedua, meminta penambahan modal. Permodalan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan bank. Modal berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi potensi kerugian timbul dari kegiatan operasional maupun risiko kredit. Oleh karena itu, apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa modal bank berada di bawah ketentuan yang dipersyaratkan, OJK dapat memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penambahan modal. Penambahan modal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyerap kerugian, memperkuat struktur keuangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan usaha bank. Selain itu, kecukupan modal juga menjadi dasar bagi bank dalam melakukan ekspansi usaha secara sehat. Contohnya, sebuah BPR memiliki KPMM sebesar 9%, sedangkan ketentuan minimum yang harus dipenuhi lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, OJK meminta pemegang saham menyetor tambahan modal agar rasio KPMM kembali memenuhi ketentuan dan bank dapat melanjutkan operasional secara normal. Yang ketiga, menggantikan direksi atau komisaris. Apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa penurunan kondisi kesehatan bank disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, rendahnya kompetensi, atau tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik, OJK dapat meminta penggantian direksi dan dewan komisaris. Pergantian tersebut bertujuan untuk menghindari manajemen baru yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan dalam melaksanakan proses penyihatan bank. Dengan demikian, bank memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Contohnya, direksi suatu BPR terbukti memberikan kredit kepada pihak terafiliasi tanpa analisis kelayakan yang memadai, sehingga menyebabkan kredit macet meningkat. Dalam kondisi tersebut, OJK meminta pemegang saham mengganti direksi dengan pihak yang telah lulus fit and proper test. Yang keempat, menghapus buku kredit bermasalah atau write off. Penghapus bukuan kredit bermasalah merupakan tindakan administratif yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan bank. Kredit yang telah dikategorikan macet dan tidak memiliki prospek penyelesaian dapat dihapus dari pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penghapus bukuan tidak menghapus hak bank untuk menagih kewajiban debitur. Bank tetap melakukan upaya penagihan melalui mekanisme hukum ataupun restrukturisasi apabila masih memungkinkan. Contohnya, itu seorang debitur dinyatakan pailit dan tidak lagi memiliki kemampuan membayar pinjaman. Setelah seluruh proses penagihan dilakukan tanpa hasil, bank melakukan penghapus bukuan kredit tersebut agar laporan
keuangannya lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima, melakukan penggabungan atau peleburan bank. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat mendorong penggabungan atau peleburan antara BPR dan atau BPRS yang mengalami kesulitan dengan bank lain yang memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat. Tujuan utamanya kebijakan ini adalah memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisien operasional, memperluas jaringan usaha, serta menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, 2 BPR kecil yang mengalami kesulitan memenuhi modal inti, melakukan merger sehingga terbentuk satu bank dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan mampu memenuhi ketentuan regulator. Yang keenam, menjual aset atau mengalihkan kewajiban kepada pihak lain. Salah satu tindakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK adalah meminta BPR atau BPRS untuk menjual sebagian aset atau mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Apabila tindakan tersebut dinilai mampu memperbaiki kondisi keuangan bank, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, memperkuat struktur keuangan, serta mengurangi beban yang menghambat proses penyehatan bank. Aset yang dijual umumnya merupakan aset yang tidak produktif atau tidak lagi memberikan manfaat optimal bagi kegiatan operasional bank. Dengan melakukan penjualan aset, bank memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, memperkuat modal kerja, atau meningkatkan kemampuan likuiditas. Selain itu, dalam kondisi tertentu, pengalihan kewajiban kepada pihak lain juga dapat dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap kondisi keuangan bank. Kebijakan ini mencerminkan bahwa OJK tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan administratif, tetapi juga memberikan ruang bagi bank untuk melakukan restrukturasi keuangan sebagai bagian dari proses penyehatan. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap memperhatikan kepentingan nasabah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, sebuah BPR memiliki gedung kantor lama yang sudah tidak digunakan dan menimbulkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Untuk meningkatkan likuiditas, OJK meminta bank menjual aset tersebut. Dana hasil penjualan kemudian digunakan untuk memperbaiki posisi kas serta memenuhi kewajiban kepada nasabah. Yang ketujuh, menunjuk pengelola statuter. Dalam kondisi tertentu, apabila direksi dan dewan komisaris dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi pengelolaan bank secara efektif atau bahkan menjadi penyebab memburuknya kondisi bank, OJK memiliki kewenangan untuk menunjuk pengelola statuter. Pengelola statuter merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh fungsi pengelolaan bank guna memastikan bahwa operasional bank tetap berjalan serta proses penyehatan dapat dilaksanakan secara efektif. Penunjukan pengelola statuter merupakan bentuk intervensi regulator yang dilakukan apabila tindakan pengawasan biasa tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bank. Pengelola statuter bertanggung jawab menyusun langkah-langkah strategis, memperbaiki tata kelola perusahaan, mengendalikan risiko, serta memastikan seluruh efektivitas operasional
bank tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun kewenangan pengelola statuter cukup luas, tujuan utamanya bukan untuk mengambil alih kepemilikan bank, melainkan menjaga keberlangsungan operasional dan melindungi kepentingan nasabah yang selama proses penyehatan berlangsung. Contohnya, suatu BPR mengalami konflik internal yang menyebabkan direksi tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya, berbagai keputusan penting tidak dapat diambil dan kondisi bank semakin memburuk. Dalam situasi tersebut, OJK menunjuk pengelola statuter agar operasional bank tetap berjalan dan proses penyehatan dapat dilaksanakan secara optimal. Yang kedelapan, membatasi kegiatan usaha tertentu. Apabila hasil pengawasan menunjukkan bahwa kegiatan usaha tertentu justru meningkatkan risiko yang dihadapi BPR atau BPRS, OJK dapat membatasi sebagian kegiatan usaha bank sampai kondisi kesehatannya kembali membaik. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengendalikan tingkat risiko serta mencegah kerugian yang lebih besar. Pembatasan kerugian usaha dapat diterapkan pada aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi keuangan bank, seperti penyaluran kredit pada sektor tertentu yang memiliki tingkat risiko tinggi, pembukaan kantor cabang baru, atau ekspansi usaha yang memerlukan tambahan modal besar. Dengan adanya pembatasan tersebut, bank diharapkan lebih fokus melakukan perbaikan terhadap kondisi internal dibandingkan melakukan ekspansi yang berpotensi meningkatkan risiko. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan perbankan. OJK tidak melarang bank beroperasi secara keseluruhan, tetapi hanya membatasi aktivitas tertentu yang dinilai berpotensi memperburuk tingkat kesehatan bank. Contohnya, sebuah BPR mengalami penurunan likuiditas akibat tingginya kredit bermasalah. Untuk mencegah risiko yang semakin besar, OJK membatasi sementara penyaluran kredit baru kepada sektor dengan tingkat risiko tinggi, hingga kondisi likuiditas itu kembali stabil atau membaik. Dan yang terakhir itu memberikan perintah tertulis. Perintah tertulis merupakan salah satu instrumen pengawasan yang memiliki kekuatan hukum dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh BPR maupun BPRS. Melalui perintah tertulis, OJK dapat menginstruksikan bank untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, seperti menyusun rencana penyehatan, memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas manajemen risiko, atau memenuhi ketentuan permodalan. Pemberian perintah tertulis merupakan bentuk pengawasan tegas yang lebih tegas karena memuat kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh bank. Apabila bank tidak melaksanakan perintah tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 28 tahun 2023. Selain berfungsi sebagai alat pengawasan, perintah tertulis juga menjadi sarana komunikasi resmi antar regulator dan bank dalam menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan bank memiliki arah yang jelas serta dievaluasi secara berkala oleh OJK. Contohnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suatu BPR memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan rasio permodalan yang terus menurun. OJK kemudian menerbitkan perintah tertulis yang mewajibkan bank menyusun
rencana penyehatan, penambahan modal melalui pemegang saham, memperbaiki manajemen risiko, serta menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada OJK. Selanjutnya itu sanksi administratif dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK nomor 28 tahun 2023. Pengenaan sanksi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan OJK untuk memastikan setiap bank menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang efektif. Sanksi administratif tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pengendalian agar bank melakukan tindakan korektif, memperbaiki kelemahan operasional, dan mencegah terjadinya permasalahan yang dapat mengancam stabilitas bank maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK antara lain, yang pertama itu teguran tertulis sebagai peringatan resmi kepada bank untuk segera memperbaiki pelanggaran atau ketidakpatuhan. Yang kedua itu penghentian sementara kegiatan usaha apabila pelanggaran yang dilakukan potensi meningkatkan risiko yang untuk mengganggu kesehatan bank. Yang ketiga itu larangan menjadi pihak utama yang dikenakan kepada pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak memenuhi persyaratan, kepatutan, dan kelayakan dalam mengelola bank. Yang terakhir itu sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pihak terkait tidak melaksanakan perintah tertulis atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kritis terhadap POJK nomor 28 tahun 2023. POJK nomor 28 tahun 2023 merupakan regulasi yang memperkuat kerangka pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS melalui pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis risiko. Regulasi ini tidak hanya mengatur mekanisme penetapan status pengawasan, tetapi juga memperjelas tahapan tindak lanjut pengawasan, mulai dari pengawasan normal, penyehatan, hingga resolusi, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan bank yang mengalami permasalahan. Selain itu, POJK ini mempertegas koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai lembaga yang berwenang menangani proses resolusi apabila upaya penyehatan tidak berhasil. Selanjutnya, kelebihan regulasi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memperkuat pengawasan berbasis risiko. POJK nomor 28 tahun 2023 mengedepankan pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan menggunakan indikator kesehatan bank sebagai dasar penetapan status pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan OJK mendeteksi potensi permasalahan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum kondisi bank semakin memburuk. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam mekanisme penyehatan dan resolusi. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai tahapan yang harus dilalui oleh BPR dan BPRS ketika mengalami penurunan tingkat kesehatan, mulai dari penetapan status penyehatan, penyusunan rencana tindak, evaluasi oleh OJK, hingga proses resolusi yang melibatkan LPS
apabila penyihatan tidak berhasil. Dengan mekanisme yang jelas, proses pengawasan menjadi lebih terstruktur dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan terhadap nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Melalui mekanisme penyihatan dan resolusi yang terencana, regulasi ini bertujuan meminimalkan dampak kegagalan bank terhadap masyarakat. Keterlibatan LPS dalam tahap resolusi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap dana nasabah serta stabilitas sistem keuangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pengawasan perbankan. Yang keempat, memperkuat sinergi antar lembaga. POJK ini memperjelas pembagian kewenangan antara OJK sebagai lembaga pengawas dan LPS sebagai lembaga resolusi. Sinergi tersebut menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sehingga proses penanganan bank bermasalah dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama itu keterbatasan permodalan BPR dan BPRS. Bagian BPR dan BPRS, khususnya yang berskala kecil, masih memiliki kapasitas permodalan yang terbatas. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam memenuhi ketentuan mengenai kecukupan modal maupun melaksanakan rencana penyihatan yang memerlukan tambahan modal dari pemegang saham. Yang kedua, kualitas tata kelola yang belum merata. Penerapan prinsip GCG pada BPR dan BPRS masih menghadapi variasi kualitas. Perbedaan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan POJK nomor 28 tahun 2023. Yang ketiga, kesiapan SDM. Implementasi regulasi membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola. Perbedaan kualitas SDM antara BPR dan BPRS menjadi tantangan dalam menerapkan ketentuan secara konsisten. Yang keempat, biaya penyesuaian terhadap regulasi. Penerapan ketentuan baru memerlukan penyesuaian pada sistem pengendalian internal, pelaporan, dan manajemen risiko. Bagi sebagian BPR dan BPRS, proses penyesuaian tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga memerlukan komitmen dari manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya, studi kasus pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo. Perumda BPR Bank Purworejo merupakan bank perekonomian rakyat, memiliki perintah pemerintah Kabupaten Purworejo yang berperan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perkembangannya, bank ini mengalami penurunan tingkat kesehatan yang menyebabkan kondisi keuangannya tidak lagi memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh regulator. Setelah melalui proses pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan, OJK mencabut izin usaha Perumda Bank Purworejo pada tanggal 20 Februari 2024. Selanjutnya, penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Melakukan mekanisme ini melalui mekanisme likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dianalisis berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023, kasus ini menggambarkan pentingnya mekanisme pengawasan yang dilakukan secara bertahap. Ketika kondisi kesehatan bank mulai menurun, OJK melakukan pengawasan yang lebih intensif serta mendorong bank untuk melaksanakan langkah-langkah penyihatan seperti penguatan permodalan, peningkatan likuiditas, perbaikan kualitas kredit, dan penguatan tata kelola perusahaan. Namun, apabila seluruh upaya penyihatan tidak mampu mengembalikan kondisi bank menjadi sehat, OJK dapat menetapkan bank ke dalam status resolusi dan menyerahkan penanganannya kepada LPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa POJK nomor
tahun 2023 memberikan kerangka pengawasan yang lebih sistematis, mulai dari deteksi dini, penyehatan, hingga penyelesaian bank bermasalah, sehingga mampu menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan nasabah. Selanjutnya, kesimpulan, POJK nomor 28 tahun 2023 merupakan regulasi strategis yang memperkuat sistem pengawasan terhadap Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS melalui mekanisme pengawasan normal, penyehatan, dan resolusi yang dilaksanakan secara bertahap dan berbasis risiko. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi otoritas jasa keuangan dalam menetapkan status pengawasan dan mengambil tindakan proporsional, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam menyelesaikan bank bermasalah. Dengan demikian, POJK nomor 28 tahun 2023 berperan penting dalam meningkatkan ketahanan industri BPR dan BPRS, melindungi kepentingan nasabah, serta menjaga stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat mendukung efektivitas implementasi POJK nomor 28 tahun 2023, antara lain yang pertama itu BPR dan BPRS perlu memperkuat penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan sistem pengendalian internal agar mampu mengidentifikasi serta memitigasi risiko sejak dini. Yang kedua, pemegang saham dan manajemen bank harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi kebutuhan permodalan, meningkatkan kualitas aset produktif, serta menjaga likuiditas agar tingkat kesehatan bank tetap terpelihara secara berkelanjutan. Yang ketiga, OJK harus terus mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko melalui penguatan deteksi dini, evaluasi berkala, serta pembinaan yang berkesinambungan sehingga potensi permasalahan dapat ditangani sebelum perkembangan menjadi risiko yang lebih besar. Sinergi antara OJK, LPS, Bank Indonesia, dan manajemen BPR atau BPRS perlu terus diperkuat untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penyelesaian bank yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.